di tengah suasana hubungan-hubungan yang dibangun secara daring dan virtual, kita mau memberi isi bobot pada pewartaan kita satu saja: Allah adalah kasih. Karena orang makin terasing dari dunia di sekelilingnya, bahkan terasing dengan dirinya sendiri, bahkan terasing dengan Tuhannya. Dan disitulah orang mengalami kesepian yang paling dalam. Kita mengalami krisis iman dengan cara ini dan krisis identitas. Kita mau mengatakan kepada siapapun juga, dimanapun juga, dalam keadaan apapun juga, Allah adalah kasih. Salam jumpa bersama saya Pastor Chris dalam berbagi inspirasi hari ini. Khas dunia modern kita adalah hidup dalam relasi komunikasi media daring. Sebelum pandemi COVID-19, media sosial telah menyumbang satu kenyataan baru, yaitu yang jauh menjadi dekat, tapi sekaligus yang dekat menjadi jauh. Dengan media sosial yang ada, kita mampu berhubungan dengan orang-orang yang jauh, dengan peristiwa-peristiwa yang jauh, bahkan seluruh dunia terasa menjadi dekat. Tetapi pada saat yang sama, kita begitu sibuk dengan media sosial yang ada, sehingga orang-orang yang dekat menjadi jauh. Anak-anak bicara dengan orang tuanya hanya terfokus pada media sosial karena game online dan seterusnya, membuat orang-orang terasing satu sama lain. Diperparah lagi dengan situasi pandemi COVID-19 yang membuat orang, memaksa orang untuk menjaga jarak satu sama lain, maka timbul apa yang disebut dengan media daring dan media luring. Media daring berarti media dalam jaringan, sedangkan media luring berarti media di luar jaringan. Media luring itulah menggunakan televisi, menggunakan dokumen-dokumen untuk proses pembelajaran, proses pekerjaan, proses seminar dan lain-lain dengan menggunakan televisi dan dokumen-dokumen. Sedangkan media daring berarti media dalam jaringan. Karena harus menjaga jarak satu sama lain, maka perlu media yang ada untuk membantu kita berhubungan. Maka untuk memperoleh informasi, memperoleh komunikasi, untuk untuk mengalami rekreasi, pakai media-media tapi di dalam jaringan. Maka itu mesti ada komputer, mesti ada wifi dan seterusnya yang membantu kita semua untuk di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini boleh bekerja, tapi bekerja dengan media dalam jaringan. Work from home, bekerja dari rumah. Dengan cara apa? Pakai komputer, pakai gadget, yang penting ada wifi, semua boleh bekerja, tapi dari rumah, jaga jarak. Belajar dari rumah, kuliah dari rumah dengan apa? Media dalam jaringan. Seminar-seminar dibuat juga semua pakai media daring dalam jaringan. Kalau dulu boleh tatap muka, sekarang dalam pandemi COVID-19 orang harus jaga jarak. Maka bagaimana cara untuk seminar? Pakai media daring. Yang penting ada komputer, yang penting ada laptop, ada handphone, ada jaringan internet, maka kita tetap boleh mengadakan seminar
dengan cara webinar, pakai media dalam jaringan. Bahkan konser dengan daring, bahkan upacara bendera dengan daring, bahkan ibadah misa dengan media daring. Inilah yang menjadi kenyataan bagi kita, ya, relasi-relasi, pekerjaan, rekreasi, informasi, semua terbangun dengan media daring. Ini semua luar biasa besar dampaknya kepada kita, tapi sekaligus juga ya, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif, kita seluruh dunia terhubung dengan media daring ini. Apa yang terjadi di sini bisa diakses, bisa dilihat, bisa diikuti di dunia manapun juga. Apa yang terjadi di dunia lain, kita sekarang bisa akses, bisa lihat, bisa ikuti, dan bisa tanggapi dengan langsung. Luar biasa, dahsyat. Ya. Tapi pada waktu yang sama kita mengalami krisis iman dengan cara ini dan krisis identitas. Apa sebab? Karena orang makin terasing dari dunia di sekelilingnya, bahkan terasing dengan dirinya sendiri, bahkan terasing dengan Tuhannya. Dan disitulah orang mengalami kesepian yang paling dalam. Di tengah krisis seperti ini, orang mengalami keterasingan, kesepian yang mendalam. Tidak tahu lagi siapa diri saya yang sebenarnya, karena tiap hari bingung dengan barang-barang yang ada ini. Ya. Tidak tahu siapa lagi yang menjadi bagian hidup saya bagian dari siapa. Tidak tahu lagi apakah saya dicintai, apakah ada kehangatan cinta itu, karena tiap hari hidup dengan barang-barang elektronik ini. Apalagi siapa Allah itu sebenarnya. Nah, di tengah-tengah keterasingan seperti ini, Tuhan datang sekali lagi dengan mengatakan ini, bab 4, 1 Yohanes 4 ayat 13. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Kalau kita terasing, tidak tahu bagian dari siapa, Allah mengatakan kamu adalah bagian dari hidupku. Hidupmu adalah nafas hidupku. Seluruh hidupmu adalah gambar Allah. Maka kamu adalah bagian terindah, bagian terpenting, bagian yang mahal dari Allah. Dan untuk itu Allah rela mengutus Yesus putranya mati supaya kamu selamat. Menderita di salib supaya hutang-hutangmu dilunasi. Karena apa? Karena kamu berharga. Kamu bagian dari Allah. Kamu mati, bagian dari Allah itu mati. Karena itu Yesus dalam Injil mengatakan Yesus rela meninggalkan 99 untuk menyelamatkan satu yang hampir binasa. Karena apa? Karena bagian dari Allah. Dunia membuat kita terasing, teralienasi, terpisah dari yang lain. Media-media yang ada, media-media komunikasi membuat kita tidak tahu siapa lagi kita, bagian dari siapa kita, apakah kita penting untuk orang lain. Hari ini, minggu ini, warta gembira untuk kita. Tuhan mengatakan kamu penting, kamu bagian dari Allah. Ayat 13. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Kita mendapat bagian bukan hanya dalam keluarga, bukan hanya dalam dunia, tapi bagian dari Allah. Dan ini kabar gembira yang luar biasa. Tidak ada satu pun dari kita yang tidak berarti. Tidak ada satu pun dari bagian dari kita yang hidup sendirian. Semua bagian dari Allah. Nah, kalau kita semua adalah bagian dari Allah, maka kita satu sama lain adalah saudara. Maka sambil mewartakan kabar baik, kita juga mewujudkan kabar baik itu.
Tanda bahwa kita hidup dalam Allah dan Allah hidup dalam kita, itulah kalau kita saling mengasihi. Maka sembari kita mewartakan kabar gembira, kita juga mengusahakannya dengan apa? Dengan saling mengasihi satu sama lain.